Hai, perkenalkan nama saya Julita Nastia dari Prodi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Saya dari kelas PBSIA 2020 dengan NIM 20050760005. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nina Kuena Hadi Putri SSSPD MPD selaku dosen saya mata kuliah keterampilan membaca yang telah mensupport saya untuk membuat video ini. Jadi ini adalah video ke-7 saya untuk mata kuliah keterampilan membaca yang akan membahas tentang membaca kreatif. Oke, pembahasan pertama tentang definisi dari membaca kreatif. Jadi, membaca kreatif yaitu membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah diciptakan. Pembahasan kedua tentang ciri-ciri membaca kreatif. Jadi, menurut Nur Hadi pada tahun 1984, sebagai pembaca yang kreatif harus bisa memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan membaca tidak berhenti saat menutup buku. Yang kedua, mampu menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Yang ketiga, adanya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Yang keempat, hasil membaca berlaku sepanjang masa. Yang kelima, mampu menilai secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaan. Dan yang keenam, mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil yang dibaca. Pembahasan ketiga tentang latihan-latihan membaca kreatif. Jadi, rangkaian latihan membaca kreatif menurut Nur Hadi pada tahun 2004 antara lain yang pertama, keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan, kemudian menerapkannya. Yang kedua, keterampilan membuat resensi buku. Yang ketiga, keterampilan memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan dalam buku. Yang keempat, keterampilan mengubah buku prosa seperti cerpen atau novel menjadi bentuk naskah drama atau sandiwara. Yang kelima, keterampilan mementaskan naskah drama yang telah dibaca. Yang keenam, keterampilan mengubah bentuk puisi menjadi prosa. Dan yang ketujuh, keterampilan melakukan teori celup. Pembahasan keempat tentang tujuan membaca kreatif. Jadi, menurut Tarigan pada tahun 1994, membaca kreatif bertujuan sebagai berikut, yaitu dramatisasi, interpretasi lisan atau musik, narasi pribadi, ekspresi tulis, ekspresi visual, dan aneka tujuan. Pembahasan kelima tentang manfaat membaca kreatif. Jadi, manfaat dari membaca pemahaman secara kreatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari membaca, kita menerapkan berbagai pengetahuan baru yang telah kita peroleh untuk mengembangkan karir. Yang kedua, meningkatkan kemampuan di dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, dapat mempraktikkan menulis sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam buku. Dan yang keempat, membaca kreatif akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. Contohnya wacana tentang cara membuat makanan atau merawat kesehatan tubuh. Sehingga dapat diambil kesimpulan, membaca kreatif adalah kegiatan membaca dengan mengidentifikasi ide-ide yang menarik dalam bacaan yang kita baca. Selain itu, dengan membaca kreatif, kita juga dapat menjadi lebih terampil dalam berkreasi baik secara lisan maupun tulisan. Jadi, sekian video ke-7 saya untuk mata kuliah keterampilan membaca yang membahas tentang membaca kreatif. Jadi, see you on the next video guys. Bye-bye.